Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Aitullah Jaskidas, peserta mata kuliah biokimia dari kelas B. Nah, materi yang akan saya bawakan itu materi tentang protein. Namun materi yang akan saya bawakan ini tidak terlalu luas. Nah, sebelum kita melangkah jauh untuk mengetahui protein itu sendiri, maka kita harus mengetahui apa itu protein. Nah, protein merupakan komponen penting dari setiap sel dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada begitu banyak manfaat protein bagi tubuh. Ada beberapa manfaat protein dalam tubuh. Yang pertama, diperlukan dalam pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Yang kedua, membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga, membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Karena itu, konsumsi makanan berprotein tinggi bisa menjadi salah satu cara untuk melangsingkan badan. Kemudian yang selanjutnya itu membuat hormon yang berfungsi untuk membantu sel mengirim pesan dan mengkoordinasikan fungsi sel dan organ dalam tubuh. Selanjutnya itu membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak maupun remaja itu antibodi atau kekebalan tubuh itu sangat penting karena banyak benda-benda asing atau antigen yang berasal dari luar yang dapat mempengaruhi sistem yang terjadi dalam tubuh. Kemudian selanjutnya itu terlibat dalam kontraksi dan gerakan otot. Contoh proteinnya yaitu aktin dan miosin. Nah, selanjutnya itu mengangkut sel atau zat, contohnya hemoglobin. Hemoglobin ini dapat membawa oksigen melalui darah ke seluruh tubuh. Baik, karena tadi sudah dijelaskan tentang apa itu protein dan apa itu manfaat dari protein itu sendiri, maka kita akan berlanjut ke bagaimana metabolisme dari protein itu sendiri. Nah, protein dalam tubuh, apabila kita memakan protein, maka sistem pencernaan dalam tubuh itu akan membagi protein ini menjadi komponen-komponen kecil. Nah, komponen-komponen kecil ini biasa disebut sebagai asam amino. Ada beberapa asam amino dalam tubuh yang dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu isoleusin, leusin, dan triptofan. Kelompok ini akan langsung diubah menjadi asetil koenzim A. Kelompok selanjutnya yaitu alanin, sistein, glisin, hidroksipirolin, serin, dan reonin. Kelompok ini diubah terlebih dahulu menjadi pirufat, kemudian diubah menjadi asetil koenzim A dengan hasil sampingan yaitu CO2. CO2 ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Kemudian ada kelompok asam amino yaitu lisin, leusin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Kelompok ini akan diubah terlebih dahulu menjadi asetoasetat asetoasetat ini diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini
jika berikatan dengan oksaloasetat akan menghasilkan sitrat. Sitrat inilah yang merupakan prekursor utama dalam metabolisme protein. Nah, sitrat di sini diubah menjadi isositrat. Kemudian isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat bisa didapatkan juga dari asam-asam amino seperti histidin, arginin, glutamin, dan prolin. Asam-asam amino ini diubah terlebih dahulu menjadi glutamat, kemudian diubah menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian alfa ketoglutarat ini diubah menjadi suksinil koenzim A. Sumber dari suksinil koenzim A ini juga dapat didapatkan dari asam-asam amino seperti isolusin, methionine, dan valin. Nah, suksinil koenzim A kemudian diubah menjadi sukinat. Kemudian suksinat ini diubah menjadi fumarat. Fumarat juga bisa didapatkan dari asam-asam amino seperti tirosin dan fenilalanin. Kemudian fumarat ini akan diubah menjadi malat. Kemudian malat akan berubah menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat ini dapat didapatkan dari asam-asam amino yang terlebih dahulu diubah menjadi aspartat, kemudian berubah menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat kembali berikatan dengan asetil koenzim A sehingga membentuk sitrat kembali, dan begitulah seterusnya, dan terjadi siklus Krebs. Nah, selanjutnya itu asam-asam amino dalam tubuh mengalami transmisi. Dalam proses transmisi ini akan menghasilkan nitrat. Dan apabila kadar nitrat menjadi tinggi, akan menghasilkan amonia yang akan menyebabkan toksik dalam tubuh. Agar supaya amonia ini tidak toksik dalam tubuh, maka diperlukan siklus pembentukan urea, yang hasil akhirnya adalah urea yang nantinya akan dibuang bersama urin. Nah, proses siklus dari urea itu sendiri dimulai dari amonia berikatan dengan HCO3. Hasil ikatan ini akan menghasilkan karbomoil fosfat. Dengan bantuan ornitin, maka karbomoil fosfat diubah menjadi sitrolin. Sitrolin yang berasal dari mitokondria akan keluar ke sitosol, dan di sitosol dia bertemu dengan aspartat sehingga membentuk argininosuksinat. Argininosuksinat ini akan menghasilkan dua hasil yang berbeda. Yang pertama adalah fumarat, dan yang kedua adalah arginin. Fumarat digunakan kembali untuk proses siklus Krebs yang ada pada proses metabolisme protein. Sedangkan arginin akan menghasilkan urea dan ornitin. Urea ini sendiri akan disalurkan ke ginjal,
di tubulus pengumpul dan dibuang bersama urin, sehingga amonia dalam tubuh tidak lagi toksik dalam tubuh. Sedangkan ornitin digunakan kembali untuk mengubah karbomoil fosfat menjadi sitrulin, dan begitulah seterusnya. Nah, itulah tadi proses metabolisme protein dalam tubuh, yang dimana ketika ada protein maka amonia tidak lagi toksik dalam tubuh. Seperti itu. Terima kasih. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.